Selamat pagi saudara sekalian, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau sudah mengumpulkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena kasih setiamu Tuhan yang menyertai kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari setiap tarikan nafas kami ya Tuhan. Kami boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan ya Tuhan. Saat ini kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang menolong kami, agar kami boleh sungguh-sungguh pada saat ini ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh Tuhan kuduskan dan sucikan setiap kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami ya Tuhan boleh semakin ditingkatkan lagi, boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Pimpinlah hingga pada akhir kebaktian kami ini Tuhan, satu persatu Tuhan yang menguasai hati setiap kami. Engkau melihat hati dan pikiran setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami yang ada di sini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Masih tetap berdiri, kita angkat pujian kasih setiamu Tuhan yang selalu menyertai kita hingga saat ini. Oleh hujan
Ya, kasih setia Tuhan tiada bandingannya ya. Hanya karena kasih setia Tuhan kita saat ini boleh ada dan kita boleh diubahkan. Tidak ada kasih yang melebihi daripada kasih Dia kepada kita. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia
dengan kasih-Nya setiap hari Dia memelihara kita. Dia selalu memperhatikan kita, menjagai kita. Segala kebutuhan kita Dia cukupkan, bahkan Dia mendidik kita setiap hari. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan setia menyertai kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan
setia. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan yang telah memimpin di dalam puji-pujian. Kiranya Tuhan memakai lebih indah lagi bagi kami semua untuk selalu ya Tuhan membesarkan dan meninggikan nama Tuhan. Tibalah saatnya sebentar ya Tuhan kami mau menikmati firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus sendiri yang mengurapi baik hamba yang bertugas pada pagi hari ini dan sidang Tuhan yang hadir untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya semua boleh dikuatkan, dihiburkan dan menjadi berkat oleh kebenaran firman Tuhan yang kami tangkap pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Nanti Pak Herman maju ke depan untuk membantu saya membacakan beberapa firman Tuhan. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, dewasa dalam Kristus. Nanti kita akan sama-sama melihat dalam Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca bagaimana Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus ya, untuk kita ada dewasa di dalam Kristus, untuk kita boleh bertumbuh menuju kepada kesempurnaan dengan kasih karunia yang saling untuk kita mendukung di dalam pelayanan dengan kasih Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memeriksa firman Tuhan bagaimana pentingnya kedewasaan dalam Kristus ya. Kasih karunia Allah memanggil manusia yang berdosa, saudara dan saya sebelumnya, untuk kita bertobat dan untuk kita meninggalkan hidup lama dan perbuatan-perbuatan yang jahat dan yang memberontak kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Kristus dan bertobat, firman Tuhan katakan itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Tetapi kita hidup sebagai orang percaya, tidak berhenti sampai pada pertobatan saja, atau sampai pada lahir baru saja, tetapi kita harus terus bertumbuh dalam kerohanian kita ke arah Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan, pertumbuhan rohani kita harus mencapai kepada kedewasaan seperti
yang Tuhan Yesus sendiri telah meneladani di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, Dia memperlengkapi kita masing-masing dengan karunia-karunia rohani yang harus terus berkembang, sehingga melaluinya kita mengalami pertumbuhan iman dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, contohnya kita bisa melihat di dalam Lukas 1 ayat 80. Lukas pasal 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya, ini tentang kelahiran dan menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis ya bertumbuh terus dan rohnya makin kuat, di mana roh yang dari Allah itu menyertai dalam hidupnya, dan dia harus melayani Tuhan. Dia harus membukakan jalan untuk Mesias hadir di dunia ini. Kita melihat juga di dalam Lukas 2 ayat ke-52 tentang kelahiran Yesus, ya bertumbuh terus juga. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis juga terus bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga Tuhan Yesus sendiri, sebelum mereka melayani di dunia ini, ya, setelah cukup waktunya, mereka pun melayani sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup mereka. Begitu pula Tuhan punya rencana dan tujuan dalam memanggil dan memilih Bapak Ibu sekalian, saudara kita semua untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan ingin supaya kita semua bukan sebagian saja menjadi anak-anak Tuhan, untuk bertumbuh di dalam iman. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, yang mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 18, 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, Rasul Petrus menyatakan supaya orang percaya bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Pertumbuhan menjadi dewasa bukan tanpa ada masalah. Dalam pertumbuhan kita juga, mungkin kita akan mengalami rasa sakit, ada hal-hal yang baru dalam jiwa kita yang bekerja, yang tidak sama lagi ketika kita kanak-kanak. Contohnya kita melihat bagaimana seorang atlet yang ada ditempatkan di tempat pelatihan, ia akan mengalami rasa sakit. Dia harus berjuang, dia harus berlatih.
dia harus mengikuti jadwal yang ketat. Bahkan asupan, makanan, minuman juga harus sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pelatihnya. Dan dia harus mentaati, dia harus mengikuti apa yang harus dia kerjakan untuk mempersiapkan dirinya, ya, supaya dia pun akan menjadi memiliki keterampilan yang baik. Jadi di masa penggemblengan yang mereka alami akan menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk kemajuan, baik di dalam prestasinya sebagai seorang atlet. Demikian pula dengan pertumbuhan rohani bagi kita semua. Kita memerlukan juga kehadiran orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara seiman, hamba Tuhan, pendeta, guru, sebagai mentor untuk membimbing kita, sehingga melalui kehidupan orang-orang di sekitar kita, kita juga akan bertumbuh ke arah kedewasaan. Kita tidak bisa kita menyendiri, kita tinggal di tempat yang terpencil untuk bertumbuh secara rohani dan menjadi dewasa. Jadi kita perlu adanya sarana di sekitar kita untuk kita bertumbuh. Apakah itu Alkitab, apakah kita ada di dalam doa, mungkin juga kita mengalami pergumulan, penderitaan, di dalam kita melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Bahkan saat pagi hari ini juga kita boleh ada di dalam satu ibadah bersama. Inilah yang membentuk pertumbuhan rohani, ya, bukan melibatkan diri kita sendiri dengan Allah, dengan Roh Kudus, tetapi kita juga harus lewat ibadah di mana ada banyak saudara-saudara kita juga yang sama-sama bersekutu dan mereka juga sama-sama dikasihani oleh Allah. Dalam ibadah kita juga kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, ya, untuk kita bergandengan tangan dalam kita melayani Tuhan. Pelayanan-pelayanan kita yang Tuhan sudah anugerahkan masing-masing karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan untuk kita saling memperhatikan, untuk kita saling melengkapi di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Di tempat ini juga, mari kita harus bertumbuh terus secara rohani menuju kepada kedewasaan iman. Pertumbuhan rohani sangat penting. Yang pertama, untuk melindungi otot-otot rohani kita supaya kita kuat terhadap tekanan-tekanan dunia yang kejam dan banyak tantangan. Karena Tuhan tidak menjanjikan orang-orang percaya itu bebas dari kesulitan, dari masalah, macam-macam masalah dalam hidup ini, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, mungkin juga di dalam keluarga, ya. Dan bagi anak-anak remaja atau pemuda di dalam pendidikan juga, kita harus terus berjuang. Bahkan juga mungkin kita satu kali mengalami sakit, ya. Seperti saat ini juga kita sama-sama masih menghadapi
masa pandemi yang belum berakhir di dunia ini dan juga di kehidupan bangsa Indonesia. Jadi bagi kita orang-orang yang memiliki iman yang teguh, kita akan kuat untuk menghadapi beban-beban persoalan, masalah yang timbul di dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tetapi karena melalui pertumbuhan menuju kedewasaan rohani, kita sanggup dan bisa melewati masa-masa yang sulit. Firman Tuhan mengatakan, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu dan yang menakutkan, tetapi kita adalah orang-orang dewasa yang mengerti bagaimana kita harus waspada menghadapi pencobaan, kesulitan, dan kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam mengatasi masalah persoalan problema yang kita alami di dalam pergumulan kehidupan kita. Yang kedua, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani sehingga kita memiliki benteng untuk melindungi kehidupan kita dari serangan kuasa kegelapan, dosa. Karena iblis berjalan keliling, ya. Dan dia ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, bahkan dia menancapkan panah-panah apinya untuk menghancurkan hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tetapi kalau kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, maka kita akan selalu diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita tetap teguh dalam iman, untuk kita dapat melawan si iblis itu dengan iman yang teguh, seperti tema pada perayaan Natal kemarin. Kita melihat dalam situasi kondisi COVID, ya, banyak orang yang ada di rumah, bahkan sekarang menjadi viral bagaimana ada boneka arwah. Ya, itu kita harus berhati-hati, ya, karena ada yang mengatakan boneka itu diisi oleh roh-roh. Ya, saudaraku sekalian, bahkan kalau saya melihat beritanya di media sosial, ya, orang yang menyediakannya juga baru katanya di masa-masa kesulitan COVID ini, sehingga menimbulkan ide-ide seperti demikian. Karena diisi, kalau bonekanya saja harganya tidak sampai 1 juta, di bawah 1 juta. Tapi kalau sudah diisi katanya oleh arwah, itu harganya bisa melambung. Dan itu dapat memancarkan satu energi untuk seseorang katanya. Nah, inilah, ya, kita harus berjaga-jaga. Anak-anak muda harus berhati-hati. Jangan sampai kita dikecohkan oleh kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendengar demikian, memang itu ditampilkan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita dikecohkan
ditipu oleh si iblis untuk kita mengandalkan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Mari dengan pertumbuhan rohani kita bisa melihat, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah hal-hal yang negatif. Ini adalah hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan atau kehidupan anak-anak muda, dewasa sekarang ini. Dalam situasi keadaan yang sulit, ya, karena pandemi COVID-19 ini, sehingga menimbulkanlah hal-hal yang demikian. Jadi kita harus berhati-hati untuk kita terus bertumbuh di dalam kerohanian kita, membentengi kehidupan kita oleh firman Tuhan, sehingga kita tidak disesatkan. Yang ketiga, pertumbuhan rohani membuat kita dapat bersaksi, yaitu kita menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan Kristus. Dalam masa kanak-kanak, rohani kita juga belum punya kemampuan untuk bersaksi. Tetapi setelah kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani di dalam Kristus Yesus, dan Dia membuat kita juga menjadi saksinya Kristus. Dunia melihat bukan karena hebatnya kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus yang memberikan keberanian, kuasa, yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi, ada di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat melawan, untuk kita dapat menghadapi segala masalah, godaan, cobaan hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun tantangan ke depan tidak semakin mudah, ya, kita memasuki tahun 2022. Saat ini kita harus terus melangkah maju menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Untuk kita meningkatkan doa, untuk kita rajin membaca firman Tuhan. Melaluinya kita dapat bertumbuh melalui firman Kristus. Ya, seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Ini sering kita mendengar dan membaca firman Tuhan ini. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini juga, kita boleh ada sama-sama di dalam persekutuan, di dalam roh Tuhan. Dalam satu roh kita memuji dan menyembah Tuhan. Ini juga yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Untuk kita tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Atau berdoalah senantiasa. Jadi artinya kita jangan malas atau tinggalkan doa. Ya, kita malas membaca firman Tuhan. Jangan, saudaraku sekalian. Karena itulah semua, baik doa, baik kita merenungkan firman Tuhan, semua itu akan memberikan kekuatan dan pertumbuhan iman kita. Juga jangan kita tinggalkan ibadah bersama. Karena ibadah ini berguna untuk pertumbuhan iman dan rohani kita. 1 Timotius 4 ayat 8.
1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, betul Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita mungkin berlatih atau berolahraga, itu hanya terbatas gunanya ya. Untuk masa kita memasuki lansia ya, tetapi ibadah itu sangat bermanfaat karena mengandung janji untuk hidup sekarang dan yang akan datang, yaitu setelah kematian ya, bahwa kita menerima jaminan keselamatan. Itulah pentingnya kita beribadah. Poin-poin terakhir, jangan lupa pelayanan kita juga membuat kita bertumbuh secara rohani dan hidup kita dipakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi bila Bapak Ibu sekalian bersama-sama di dalam jemaat Tuhan, ada di dalam persekutuan, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, talenta-talenta yang ada di dalam kehidupan kita, karunia-karunia rohani, kita mau pergunakan, bukan untuk gagah-gagahan kita, ya, tetapi itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita pergunakan bersama-sama di dalam persekutuan, di tempat ini juga. Kita mau saling bergandengan tangan. Masing-masing jemaat Tuhan pasti diberi karunia sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita pergunakan semua untuk memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan kita. Juga penderitaan yang dialami seizin Tuhan untuk kita membuat kehidupan kita semakin dewasa di dalam iman. Ya, mungkin saat ini saudara pernah mengalami sakit, mengalami penderitaan, seizin Tuhan. Ya, kita sering mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan kita semua mengalami masa-masa yang sulit, di mana tingkat pandemi COVID-19 begitu meningkat. Kita bersyukur sampai pada saat ini, ya, kita hidup di dalam era baru untuk kita menjaga kebersihan, hidup di lingkungan, dan saling menjaga untuk kita boleh bersama-sama bangkit kembali, membangun keadaan situasi negara kita dan juga rumah tangga kita, pekerjaan kita, tugas-tugas kita sehari-hari, bahkan juga di dalam pelayanan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan saat ini juga, mari kita jangan tetap diam diri, jangan ada yang menganggur, kita harus sama-sama bergandengan tangan, sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Mari kita mau bangkit, untuk kita terus berjuang di dalam masa yang sulit saat-saat ini. Kita bersama-sama
bergandengan tangan terus untuk melayani Tuhan di dalam kedewasaan rohani sampai pada kesempurnaannya. Meskipun banyak kesulitan, tetaplah rindu untuk kita mengalami pertumbuhan menuju dewasa di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dari permulaan sampai dengan selesainya, Tuhan sudah mengurapi, memimpin, dan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kami ya Tuhan mau terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus menuju kepada kesempurnaan, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Untuk kami terus ya Tuhan berjuang di mana Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami semua. Untuk kami pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk memberitakan kabar baik bagi kami semua, saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di lingkungan di sekitar kami ya Bapa, untuk mereka juga boleh merasakan penyertaan Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan kami boleh menerima kasih karunia yaitu Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya yang dilimpahkan bagi kehidupan kami umat-Mu ya Bapa. Tuhan pakai semua anak-anak muda ya Tuhan, dewasa muda, dan juga para lansia, orang tua ya Tuhan, untuk kami boleh tetap setia mengiring kepada Engkau ya Bapa. Dan Tuhan memakai kami untuk kami bersama-sama bersekutu, baik di dalam doa, baik di dalam meneliti firman Tuhan. Kami boleh menerima bekal sebagai kekuatan rohani, sebagai benteng-benteng di dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami dapat kuat menghadapi masalah yang terjadi. Baik itu Tuhan izinkan, mungkin ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang sakit,
Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjamahnya pada pagi hari ini, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Ada di antara kami ya Tuhan yang mengalami masalah persoalan. Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh berharap terus kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan, limpahkan berkat-Mu bagi anak cucu kami yang sekolah. Tuhan juga memberikan keberhasilan, yang meniti karir juga. Tuhan, di dalam pekerjaannya, anak-anak muda boleh berhasil. Mereka boleh selalu mengandalkan Tuhan di dalam pengiringan hidup mereka kepadamu ya Bapa. Sehingga kami boleh ya Tuhan, Engkau pakai menjadi saluran berkat untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong saat-saat ini ya Tuhan, diadakan vaksinasi booster ya Tuhan, untuk khususnya terlebih dahulu untuk para lansia. Bapa, untuk kami semua boleh ambil bagian ya Tuhan, kami boleh melakukan semuanya. Dan Tuhan juga menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dan juga para petugas vaksinator ya Tuhan, yang dapat menangani masa-masa saat-saat ini ya Tuhan, untuk kami boleh dihindarkan dari varian Omikron ya Tuhan, yang saat ini sudah mulai melanda kembali kota besar DKI ya Tuhan, untuk kami boleh berjaga-jaga, tidak sampai tertular. Bapak, terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama staf kementeriannya untuk mengelola negara ini ya Tuhan. Baik ya Tuhan, angkatan bersenjata, anggota MPR, DPR, gubernur, wali kota, camat, RT RW ya Tuhan, yang ada di sekitar kami ya Tuhan, mereka semua dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan takut kepada Tuhan. Dan masyarakat Indonesia boleh terlindungi dan diberkati oleh Tuhan di saat masa-masa ini ya Tuhan. Boleh kembali bangkit dalam perekonomian, dalam bidang, segala bidang ya Tuhan, baik pendidikan juga yang sudah mulai diadakan pendidikan tatap muka. Bapa, mereka semua boleh menjalankan segenap aktivitas mereka ya Tuhan, dengan terus menerapkan protokol kesehatan Bapa, sehingga kami boleh mengalami aman, kesejahteraan di mana kami tinggal saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Kau juga akan menyertai, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Hidup ini adalah kesempatan.